Kalau ingin memperbaiki ini tidak bisa diubah karena ini datang secara random, exogenous. Ini ada skenario dokumen masuk. Dokumen. Ya ini suka-suka masyarakat, nggak bisa ada pasang di situ. Hari ini nggak terima karena tidak melayani itu. Ya sering terjadi ya di pelayanan publik itu. Anak ngatur masyarakat, bayar nggak uang pas, itu salah besar ya. Dari mana? Katanya melayani, dia suka-suka masyarakat, dia bawa uang pas atau tidak, karena urusan. Yang penting dia bawa uang. Tapi Anda pasang, itu nggak benar melayani. Maaf ya. Ketika Bapak kuliah di PDN, yang ambilnya, itu semua aparat itu nggak benar Anda. Uang melayani. Kalau Anda pernah ke Jepang, ya itu tentang budaya itu, Anda naik taksi, dia boleh tulis 860 yen, Anda nggak punya uang chip, Anda kasih 1000 yen, terus dan Anda sisanya untuk Bapak aja. Gengsi Jepang, marah, nggak ada istilah dia bisa receh, nggak ada. Kalau di kita masih bisa sengajain, nggak ada uang kembali, nggak ada. Wah itu terus cinggung. Anda bilang ya sisanya di bapaknya. Ada dia punya kantong, kantong kayak gini ada, receh. Nggak ada pelayanan seperti itu. Itu pernah terjadi, ya. Diambil waktu mungkin tunggakan, ngantri tiket pertama. Waktu udah mepet, tinggal 10 menit lagi, berangkat. Antrian si panjang. Yang dapat giliran, gak punya uang pas, ngekok yang di dalam uang pas, ini gak mau keluar. Coba bayangkan, di sini ada teriak-teriak. Ya, enggak mau. Itu ngotot-ngototan. Kenapa? Yang berjuang masa loh, saya kan ngajar. Kenapa saya terkendala karena saya nggak punya uang receh? Ya, tapi itu kacau kan di publik ini. Ya, karena Anda di publik ya, sering ya salah memahami pelayanan publik itu. Ya. Coba Anda lihat sekarang, ya. Ya karena aparat juga demikian ya, yang bawa juga begitu juga sama. Ya. Nah, jadi intinya adalah apa itu? Supaya ini itu sama dengan ini. Nah, yang bisa mempengaruhi ini nggak bisa, ini nggak bisa Anda pasang pengumuman. Hari ini habis dokumennya, nggak bisa menerima, konyol. Kesalahan Anda kok dilemparkan ke masyarakat. Gak benar. Gak ada. Ini tidak, ini given. Suka-sukanya masyarakat. Yang Anda bisa, ini saja. Hanya ini yang bisa atur. Kalau ini mungkin, ya Anda bisa untuk pegawai Anda. Tapi Anda, ya, Anda yakin. Dulu pegawai saya tinggi. Seorang pegawai setiap hari bisa menyelesaikan 2 dokumen, 2 berkas. Oke. Tapi artinya, persoalannya adalah keputusan Anda. Keputusan di sini, lihat cara berpikir itu adalah sudah baik itu keputusan. Jadi ini ada keputusan. Ngangkat pegawai itu dari pegawai minta tambah 5 ke sini. Ya. Jangan pikirkan kalau ada salah nggak punya 2 berarti pool pegawai itu yang besar nggak bisa merencanakan pegawai ke depan. Karena Anda perlu day to day, perlu tambahan. Jadi kalau Anda lihat di imigrasi itu kelihatan sekali. Jam-jam tertentu, wah semua loket buka, tapi jam itu nggak ada. Jadi bagaimana ada pool yang terus, ya kadang-kadang minta 5, ya, kembalikan lagi, minta 10, nah selalu pool itu bisa menyediakan. Tapi bukan urusan kita. Kalau ada kesalahan di pool itu kesalahan manajemen pool, tapi keputusan Anda menambah pegawai dari ini. Itu adalah target mestinya
harus ada pegawai yang dibutuhkan. Jadi kita harus tahu agar supaya, jadi logikanya sederhana ya, agar supaya ini itu sama dengan ini, maka pegawai yang dibutuhkan itu harus bisa menghasilkan pegawai dengan kapasitas organisasi tertentu, akan menyelesaikan dokumen yang akan membuat waktu pelayanan itu sama dengan ini. Itu logikanya. Maka artinya pegawai yang dibutuhkan itu harus mempertimbangkan waktu ini apa boleh buat. Dan kalau nggak ada kaitannya, pasti keputusan Anda ngawur, nggak akan pernah tercapai. Itu logikanya saya. Nah, kalau Anda punya modal, Anda bisa tes. Itu yang jadi juklak. Jadi setiap hari lakukan ini, nah ini juklak. Tapi bukan dari langit juklak itu, bukan dari suatu model. Nah, kuliah ini adalah untuk Anda bisa buat model. Dari situlah Anda bisa menggunakan kebijakan jadi juklak dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu di kantor-kantor juklaknya dari mana. Lazimnya katanya atau undang konsultan bertanya nggak ngerti, mau jawabnya dari apa? Nah, ya, Kabupaten Cianjur, ubah syaratnya itu harus ada konsultasi publik. Nah, jadi kami pilih ITB. Nah, buat rencanakan pendidikan. Pak Bupati ingin target lapangan sekolahnya. Hebat ya, benar-benar. Tahun 2010 waktu itu Pak Bupatinya 5 tahun 15. Ini pada tahun 2010 ini rata-rata lama sekolah ini 6 tahun. Ada yang tahu arti rata-rata lama sekolah? Man years of schooling. Ada di AP atau KP, tahu? Ada di ujian publik. Tahu nggak apa itu? Rata-rata lama sekolah, man years of schooling. Itu indikator apa? Waduh, ini repot ini. Nggak tahu siapa. Apa nggak ngerti? Mana diajarkan ini ya? Kadang-kadang itu bos publik, salah satu publik itu pendidikannya. Nggak tahu apa itu di ilmu pemerintahan. Ada kan? Apa itu? Karena kapan udah IPM? Oh iya. Ya, IPM bahasa aslinya HDI, Human Development Index. Oke. IPM ada 3 indeks bawahnya. Apa? Pendidikan. Apa ini? Kesehatan. Apa ini? Daya beli. Oke. Pendidikan indikatornya rata-rata lama sekolah. Tapi ada 2 dulu tingkat melekuf. Ya, tapi sekarang rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata lama sekolah. Ya, sudah diubah sudah tahun berapa? Kenapa rata-rata lama sekolah? Bagaimana? 13 tahun. Angkanya, tapi artinya apa? Nah, terus terang pendidikan kita sangat lemah dalam ini. Sejak TK sampai pendidikan kita itu jeblok. Hanya tahu angka. Di balik angka itu nggak ngerti apa bedanya 13 dengan 10. Kadang nggak ngerti maknanya. Nah, terus 13 dengan 13 nah beda dikit. Wah, itu kan nggak bisa berurusan. Karena nggak tahu maknanya. Apa adanya, ya, Bapak sampaikan ini. Ya. Setelah pensiun, ya sebelum pensiun pun, Bapak banyak bergelut di kebijakan di pemerintah. Di mana dulu Bapak dan Bapak Tas
ada 4 provinsi, 5 kota diundang di Sensa bicara tentang perencanaan kebijakan terkaitnya ekonomi hijau, green